Oke, baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kuliah kita hari ini, kuliah teknologi pasca panen, kita akan membahas penanganan pasca panen sayuran berumbi, atau bahasa Inggrisnya storage organ, vegetable storage organ, sayuran berumbi, dan bisa juga diterjemahkan sayuran penyimpan bawah tanah. Baik. Kuliah hari ini akan membahas banyak tabel, dan tabel ini adalah merupakan ringkasan dari penanganan pasca panen sayuran berumbi. Kita mulai dari tabel 1, klasifikasi sayuran organ penyimpanan bawah tanah, sayuran berumbi berdasarkan asal dan bagian pokok tanaman yang dapat dimakan. Nah, sayuran berumbi ini bisa berasal dari dua asal mula, yaitu pertama, berasal dari wilayah beriklim sedang, temperate, dan kedua, sayuran berumbi yang berasal dari daerah subtropis dan tropis. Nah, sayuran berumbi yang berasal dari daerah iklim sedang temperate, diantaranya adalah sayuran berumbi akar, berupa akar tunggang atau hipokotil. Contoh sayurannya adalah beet, wortel, seleri, ubi, lobak. Kemudian sayuran berumbi tubers, yaitu batang bawah tanah yang berasal dari iklim temperate, iklim sedang, diantaranya tanaman Jerusalem artichoke. Tanaman sayuran berumbi bulbs yang berbasis daun menebal, diantaranya bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Sayuran berumbi yang berasal dari batang bawah tanah atau combs, contoh tanamannya water chestnut. Sayuran berumbi yang berasal dari batang bawah tanah, asal dari rhizome, contoh tanamannya adalah lobak. Nah, sayuran berumbi atau sayuran storage organ bisa juga asal mulanya dari daerah wilayah subtropis dan tropis. Contoh sayuran berumbi ini diantaranya adalah sayuran berumbi akar, contohnya tanaman singkong, ubi kayu, ubi jalar, bengkuang atau yambin. Kemudian ada sayuran berumbi tuber, batang bawah tanah, contoh tanamannya adalah kentang. Sayuran berumbi combs atau batang bawah tanah, contoh tanamannya adalah yam. Kemudian sayuran berumbi rhizomes, batang bawah tanah, contoh tanamannya adalah jahe. Nah, kita lihat di sini, saudara, ada perbedaan sama-sama tubers, ya, sama-sama batang bawah tanah. Tapi sayuran berumbi tubers ada yang asal mula tanaman tersebut dari iklim sedang, contoh tanaman Jerusalem artichoke. Dan ada juga sayuran berumbi tubers, batang bawah tanah, yang asal mulanya berasal dari daerah subtropis, yaitu tanaman kentang. Nah, itu. Nah, asal mula ini perlu kita pelajari lebih detail, ya, tentang origin of species, ya, asal mula di mana sumber keragaman tanaman tersebut berada. Baik, lanjut dengan tabel 2, klasifikasi taksonomi, beberapa sayur organ penyimpan bawah tanah atau sayuran berumbi. Jadi, saudara, sayuran berumbi itu bisa berasal dari dikotil maupun monokotil. Nah, tanaman dikotil itu bisa berasal dari sayuran berumbi famili Chenopodiaceae, ya, contoh tanamannya beet, Delta vulgaris. Famili Compositae, contoh tanaman sayuran berumbi Jerusalem artichoke, bahasa latinnya Helminthus tuberosum. Famili Convolvulaceae, contoh tanaman ubi jalar, Ipomea batatas. Ubisan, contoh tanaman adalah horse lobak, Armoracia rusticana, lobak, Rapanus sativus, Rutabaga brassicana, Pusturni brassica rapa. Familia Euphorbiaceae, contoh tanaman singkong, Manihot esculenta. Familia Leguminosae, sayuran berumbinya contohnya adalah bengkuang, Pachyrhizus erosus. Sayuran Solanaceae, contoh tanaman kentang, Solanum tuberosum. Familia Umbelliferae, contoh tanaman wortel, Daucus carota. Kemudian ubi Pastinaca sativa. Nah, berikutnya dari jenis tanaman monokotil, famili Amaryllidaceae, contoh tanaman adalah bawang putih Allium sativum, kemudian bawang merah Allium cepa. Kemudian famili Araceae, contoh tanaman talas Colocasia esculenta, famili Separaceae, contoh tanaman water chestnut, Eleocharis dulcis. Kemudian famili Dioscoreaceae, contoh tanaman yam, Dioscorea alata. Famili Zingiberaceae, contoh tanaman jahe, Zingiber officinale. Nah, kita lihat di sini, saudara, kita perlu mengetahui, ya, aneka jenis tanaman sayuran berumbi, baik familinya maupun nama latin. Dan nanti juga
bahasa Indonesia dari nama sayuran berumbi tersebut. Berikutnya adalah tabel 3, yaitu temperatur batas chilling dan tanda visual dari chilling injury untuk beberapa sayuran organ penyimpanan bawah tanah atau sayuran berumbi yang berasal dari subtropis dan tropis. Jadi saudara, sayuran berumbi ini kalau kita simpan, itu sebaiknya disimpan pada suhu ideal. Ya. Jangan disimpan pada suhu yang lebih rendah dari suhu ideal. Karena dengan demikian akan terjadi kerusakan atau chilling injury. Nah, tabel ini menjelaskan suhu batas ya, batas minimum ya dari terjadinya chilling. Jadi kalau misalkan ambil contoh kasus singkong nih ya, ini menurut tabel yang ditulis tabel ini oleh Brecht tahun 2003 ya. Jadi batas chillingnya pada suhu 5 sampai 8 derajat Celcius ya. Jadi kalau dia singkong ini kita simpan di bawah 5 sampai 8 akan terjadi kerusakan. Itu sebenarnya kerusakan chilling injury dengan ciri-ciri kerusakan internal, peningkatan kehilangan air, kegagalan untuk tumbuh, meningkat pembusukan, dan penurunan kualitas umbi itu sendiri. Nah, contoh berikutnya tanaman kentang. Nah, batas chilling injury 4 derajat Celcius. Lebih dari itu, kurang dari itu akan terlalu dingin dia. Terlalu dingin penyimpanan sehingga akan terjadi kerusakan akibat suhu dingin. Dan batas atau ciri dari kerusakan ini diantaranya browning, yaitu darah coklat kemerahan dalam daging kentang, dan ini akan merugikan pada kualitas umbi itu. Ya, baik. Contoh tabel berikutnya, tabel 3 ini menjelaskan contoh tanaman jahe. Ya, jahe ini batas chillingnya 12 derajat Celcius. Nah, jahe ini apabila disimpan pada suhu yang tidak ideal, terlampau dingin, maka akan terjadi kerusakan chilling injury yang dicirikan dengan pelunakan yang dipercepat, pengkerutan, merembesnya kelembaban dari permukaan, dan pembusukan. Baik, lanjut kepada tabel 4, yaitu adalah komposisi vitamin mineral ya dari sayuran berumbi ini. Angka ini menunjukkan angka per 100 gram bagian edible-nya. Bagian edible, bagian dapat dimakan. Nah, secara umum kita lihat di sini ya, sayuran berumbi atau sayuran penyimpanan ini ya, itu cukup banyak mengandung air dengan rata-rata kandungan airnya antara 70 sampai dengan 91% ya. Contoh sayuran turnip itu kandungan airnya 70%, kemudian sayuran water chestnut 91%. Kentang juga cukup mengandung air sekitar 78,96%. Nah, tabel 4 juga ini menjelaskan bahwa sayuran berumbi ini kaya akan kalori ya. Dia adalah sumber kalori, saudara ya. Berbeda dengan sayuran sebelumnya yang kita pelajari, sayuran daun, dia miskin kalori, ya. Nah, kaya akan kalori ini adalah hal yang bagus, hal yang positif bagi sayuran berumbi ini. Berarti sayuran berumbi seperti kentang, ya, kemudian ubi jalar, ya, talas, itu adalah sumber bisa menjadi sumber alternatif makanan pokok, ya, karena dia menjadi sumber kalori. Ya, nah kita tahu bahwa di daerah Indonesia Timur, di daerah Provinsi Papua pada khususnya, makanan khas mereka itu sebetulnya adalah sayuran berumbi, ya. Di antaranya adalah talas-talasan, ya. Mereka banyak memakan sayuran berumbi. Juga di negara Afrika yang Bapak tahu ya, sayuran berumbi seperti yam itu menjadi makanan pokok mereka juga, ya, talas-talasan itu, ya. Kenapa demikian? Karena tingginya kandungan kalori di dalamnya. Nah, demikian juga di negara-negara Eropa, Amerika, negara-negara iklim sedang, makanan pokok mereka adalah kentang. Oleh karena kaya akan kalorinya itu. Nah, kita di daerah tropis Indonesia ini, makanan pokok kita adalah nasi, ya, yang berasal dari tanaman padi. Dialah sumber kalori. Nah, begitu ya. Jadi, sayuran umbi ini adalah potensial sebagai secondary food crops, sebagai makanan pokok utama sekunder, ya. Jadi, apabila ada sebuah wilayah provinsi yang asal mulanya adalah sumber makanan pokok yang dari tanam ubi-ubian, nah itu harus kita pertahankan untuk meningkatkan food security, ketahanan pangan Indonesia. Nah, lanjut tabel 4 juga memperlihatkan kandungan protein dari sayuran berumbi. Nah, kita lihat di sini sayuran proteinnya relatif rendah, tidak terlampau tinggi. Hal ini bisa dimengerti karena sayuran berumbi itu bukan sumber protein, ya, dia adalah sumber kalori. Nah, kita tahu bahwa sayuran, kacang-kacangan lah yang menjadi sumber protein. Nah, kandungan lemak juga relatif rendah pada sayuran berumbi ini. Nah, yang menarik di tabel 4 ini, sayuran berumbi ini kaya akan K, ya, unsur kalium, ya, cukup tinggi. Jadi sumber kalium
bagi tubuh manusia itu bisa diperoleh dari sayuran berumbi. Kandungan kalsium juga relatif sedikit. Nah, kita lihat di sini juga vitamin A dan vitamin C-nya ini relatif kecil ya. Nah, kita tahu sayuran yang kaya akan vitamin A, vitamin C ini adalah sayuran berdaun. Baik, kita lanjut pelajarannya dalam tabel 5. Beberapa gangguan fisiologi sayuran organ penyimpanan bawah tanah. Nah, ketika kita menyimpan sayuran berumbi atau sayuran organ penyimpanan bawah tanah, akan ada beberapa gangguan fisiologis ya, yang umum didapatkan gangguan fisiologis pada sayuran tersebut diantaranya adalah freezing injury, kerusakan akibat suhu terlampau dingin, chilling injury, ya, kerusakan akibat suhu dingin di bawah ideal, kemudian heat injury, ya, kerusakan oleh karena panas, sunburn atau sunscald. Ini kerap terjadi pada tanaman bawang-bawangan dan kentang, ya. Kemudian terjadinya penghijauan oleh karena tanaman sayuran berumbi ini seperti kentang terpapar cahaya matahari. Nah, kita lihat ya, kalau kita datang ke pasar, kita melihat ada sayuran kentang, umbi kentang yang berwarna hijau kulitnya. Nah, kita harus curiga bahwa warna hijau ini oleh karena akibat kentangnya terpapar sinar matahari ketika di lapang. Nah, warna hijau pada kentang ini adalah mengandung alkaloid yang tidak bagus untuk kesehatan, berbahaya bagi kesehatan karena bersifat racun ya. Itu salah satu bentuk heat injury ya, salah satu kerusakan akibat cahaya matahari, akibat panas. Kemudian pada bawang juga ditemui gangguan fisiologisnya adalah sisik tembus. Pada bawang putih ada breakdown, lapisan lilinnya. Kemudian pada lobak adanya pitchness, penuaan. Kemudian pada beet itu terjadi bercak hitam. Pada kentang juga bisa terjadi stem end. Kemudian pada kentang juga bisa terjadi bercak hitam internal oleh karena diduga kekurangan unsur kalium. Kemudian pada kentang juga bisa ditemui penyakit fisiologis jantung berongga. Ini umumnya karena kekurangan kalsium. Kentang juga bisa ditemui penyakit black heart. Ini terjadi oleh karena kandungan oksigen selama penyimpanan yang rendah. Kemudian pada singkong bisa terjadi gangguan vaskular, ya, gangguan yang diakibatkan oleh luka mekanik. Nah, beberapa gangguan fisiologi yang dijelaskan dalam tabel 5 ini sangat merugikan bagi organ penyimpanan bawah tanah. Dalam mata kuliah pasar panen ini, ya, sayuran berumbi ini harus kita simpan pada suhu yang ideal, pada kelembaban yang ideal. Ya, dengan demikian maka akan mengurangi atau menghindari gangguan fisiologis yang disebutkan dalam tabel 5 ini. Nah, penyakit yang sering ditemui dalam sayuran berumbi ketika di lapangan yang paling sering adalah penyakit diakibatkan oleh bakteri yang menyebabkan busuk lunak, busuk fusarium, busuk kapang abu-abu, busuk kapang hitam, ya, busuk lunak berair. Nah, ini sering kali ditemui pada sayuran berumbi, ya, baik pada tanaman wortel, bawang putih, bawang merah, ubi, kentang, ya. Nah, kalau Bapak di lapang, kalau Bapak ke petani kentang, ya. Nah, keluhan utama petani kentang itu adalah umbi ketika dipanen itu mengalami busuk. Ya, nah ini karena penyakit disebabkan oleh busuk fusarium, ya, busuk fusarium. Ini biasanya terjadi oleh karena kelembaban yang terlampau tinggi selama di lapangan dan kurangnya drainase yang baik di lapangan, ya. Nah, gangguan akibat penyakit umum dari sayuran organ bawah tanah ini atau gangguan penyakit pasca panen ini jelas merugikan bagi petani karena akan menurunkan kualitas dan juga akan menurunkan produksi dari sayuran berumbi ini. Nah, ini tabel 7 yang Bapak jelaskan tadi, kondisi ideal, kondisi optimum dalam penyembuhan. Nah, penyembuhan atau bahasa Inggris curing. Jadi begini, saudara. Ketika kita memanen sayuran berumbi, yang umumnya dilakukan secara manual dan mekanik ya, maka umumnya akan terjadi pelukaan. Jadi ketika kita panen sayuran berumbi ini, nah umumnya itu terjadi pelukaan ya oleh karena terjadi kontak fisik antara sayuran berumbi dengan kita atau dengan alat ketika dipanen. Nah, pelukaan akibat kontak fisik ini akan perlu disembuhkan karena akan membuat gangguan fisiologis pada sayuran berumbi itu dan juga akan mengakibatkan menjadi luka akibat pasca panen itu akan menjadi entry titik masuk bagi penyakit pasca panen. Nah, oleh karena itu sesudah dipanen, sayuran berumbi ini harus disembuhkan, curing. Nah,
Cara penyembuhannya adalah dengan menyimpan pada suhu kelembaban yang ideal. Nah, tabel 7 menjelaskan hal itu. Nah, sebagai contoh, saya ambil sayuran singkong ya. Singkong sesudah dipanen sebaiknya disimpan pada suhu 30-35 derajat Celcius dengan kelembaban 85-90%. Nah, singkong demikian apabila disimpan selama durasi 4-7 hari, maka luka-luka akibat proses pasca panen itu akan disembuhkan, akan tersembuhkan. Begitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah kentang ya. Kentang itu sebaiknya sesudah dipanen itu disimpan dulu pada suhu ruang ya, pada suhu 15 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembaban 90 sampai 90%. Nah, kalau disimpan pada suhu ideal ini maka durasi penyimpanannya itu cukup 4 sampai 5 hari dan sesudahnya tanaman kentang ini akan bisa sembuh ya, terjadi proses penyembuhan luka akibat panen. Demikian seterusnya pada tabel 7 dijelaskan pada proses kondisi optimum untuk penyembuhan pada tanaman ubi jalar, talas, wortel cerna, yam, bawang putih, bawang merah. Berikutnya adalah tabel 8, prosedur penanganan pasca panen sayuran organ berumbi bawah tanah. Nah, jadi saudara dalam kuliah pasca panen sayuran berumbi ini, ketika kita memanen, di lapangan sampai dengan ke konsumen itu harus melalui sebuah langkah-langkah penanganan pasca panen, post harvest handling ya, yang ideal dan seefisien seefektif mungkin. Dimaksud efisien adalah selama proses penanganan pasca panen itu jangan sampai terjadi kehilangan mutu, kehilangan bobot, kehilangan kualitas. Jadi harus dikerjakan penanganan pasca panennya dengan seefisien mungkin. Baik, ada 15 langkah kalau kita ringkaskan ya, teknik penanganan pasca panen post harvest handling dari sayuran berumbi ini. Yang pertama teknik memanen ya. Sayuran berumbi itu bisa digali atau diangkat tergantung dari tanamannya. Kemudian tahapan berikutnya kita melakukan curing atau penyembuhan akibat luka di lapangan. Ini berlaku pada tanaman kentang, bawang merah, bawang putih. Kemudian kita simpan di lapang ya, kentang dan sayuran organ penyimpanan tropis itu. Nah, penyimpanan di lapang ini kerap terjadi di daerah atau di benua Afrika ya. Saya pernah lihat videonya, gambarnya di mana mereka petani kentang di negara Afrika itu ya, begitu dipanen, selesai panen tidak langsung dibawa ke gudang penyimpanan, tapi dibiarkan di lapangan. Nah, itu dimaksud penyimpanan lapangan ya. Keempat, tahapan pasca panen berikutnya adalah mengkoleksinya ke dalam wadah atau ke trailer. Kelima, baru kita mentransportasinya ke pengapakan, ke gudang pengapakan dan bongkar muat. Keenam, baru kita bersihkan sayuran berumbi itu, kita bersihkan ya, kita keringkan. Kemudian ketujuh, baru kita lakukan sortasi ya, jadi melihat mana sayuran berumbi yang sehat dan yang cacat. Yang cacat akan kita sortasi ya. Baru kita adakan seleksi berdasarkan ukurannya, ukuran kualitas 1, kualitas 2, dan seterusnya, atau kualitas KWA ya, KWB dan seterusnya. Baru sesudah diperoleh kelas-kelas ukuran kualitas, baru kita pengapakan ke dalam kantong atau karton, kemudian dikemas sehingga menarik bagi konsumen dan ditempatkan dalam wadah induk. Baru kita berikan label atau paletisasi kontainer pengiriman. Nah, selama pengiriman, ya sebelum sampai ke tangan konsumen perlu ada beberapa treatment yang diberikan kepada sayuran berumbi ini. Nah, tapi perlu saya kasih catatan di sini ya, bahwa teknik penanganan pasca panen ini harus seekonomis mungkin. Karena kalau teknik penanganan pasca panen ini memerlukan biaya yang mahal, tentu dia bebannya akan ditanggung oleh konsumen. Ya, konsumen akan membayar lebih mahal agar sebuah produk. Jadi penanganan pasca panen sayuran berumbi ini harus hemat, semurah mungkin. Lanjut nomor 11, prosedur penanganan pasca panen sayuran berumbi. Sayuran berumbi bisa juga ya didinginkan dia. Ini disebut hidrokuling. Ini berlaku pada tanaman akar dan umbi-umbian atau melakukan pendinginan pada suhu yang ideal ya, suhu penyimpanan yang ideal berlaku pada tanaman kentang, bawangan. Kemudian curing ya, yaitu melakukan pengeringan udara pada tanaman bawang dan bawang putih. Bisa juga kita menyimpan pada suhu yang ideal pada tanaman kentang dan organ penyimpanan tropis lainnya. Kemudian penyimpanan ya. Kita bisa menyimpan aneka jenis sayuran berumbi itu sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik dari sayuran berumbi itu. Sehingga penyimpanan itu prinsipnya harus mempunyai ventilasi, khususnya pada sayuran berumbi kentang, bawang putih, ubi jalar di gudang. Kemudian juga apabila sudah disimpan
dengan ventilasi yang baik, kemudian sudah disembuhkan oleh proses kuring, maka saluran berumbi ini juga bisa kita simpan sampai dengan jangka panjang. Nah, selama penyimpanan juga harus diperhatikan jangan sampai terjadi perkecambahan ya. Pada tanaman kentang, pada bawang itu bisa terjadi proses perkecambahan apabila penyimpanannya tidak ideal ya. Dan beberapa tanaman saluran berumbi juga bisa diberikan perlakuan fungisida supaya selama penyimpanan itu bisa terhindar dari aneka jenis penyakit pasca panen. Nah, terakhir tahapan pasca panennya berikutnya adalah transportasi sampai kepada tujuan dan sampai kepada retail atau penjual. Nah, ini saudara ya 15 langkah umum prosedur penanganan pasca panen saluran berumbi. Baik, inilah kuliah singkat dari saya dan atas perhatian dari saudara saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kalau dalam berbagai bahasa itu, kalau saya ambil dari Twitter Fakta Bahasa, terima kasih bahasa Perancis ada merci, bahasa Jepang arigato, bahasa Rusia spasiba, bahasa Arab syukron, bahasa Korea gamsahamnida, bahasa Belanda Danke, bahasa Jerman Danke, bahasa Spanyol Gracias, dan bahasa Mandarin CC. Baik, demikian. Selamat belajar, salam sehat, tetap semangat.